Ya, kekerasan seksual terhadap anak masih jadi PR pemerintah yang semestinya diprioritaskan penanganannya. Jadi per 2022, data kekerasan seksual pada anak angkanya nyaris menembus 10.000 kasus. Para predator seksual pun semestinya dihukum seberat-beratnya. Saya mau tobat. Ya tobat nggak ulangi lagi, Pak. Marak predator seksual anak nyata bikin khawatir. Korban dipastikan trauma berat secara fisik dan psikis. Jelas berdampak pada masa depan kondisi anak-anak tersebut. Per 2022, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah 9.588 kasus. Angkanya nyaris menembus 10.000 kasus. Pemerintah dan polisi pun semestinya tegas serta sigap dalam memburu para pelaku, lalu menjatuhkan hukuman seberat-beratnya agar jadi efek jera bagi siapapun. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Istana Negara Jakarta. Perpu ini berisi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu hukumannya adalah kebiri kimia. Nah, ini yang kita akan pantau, apakah kebiri menjadi salah satu pertimbangan kepolisian untuk dituntut gitu, karena melihat dari jumlah luar biasa korban yang hadir ya, tentu KPAI mendorong penegakan hukum ini. Nah, walaupun nanti misalnya ada perubahan-perubahan di lapangan dari hukuman kebiri menjadi hukuman mati seperti kita belajar di kasus Heri Wiryawan ya di Jawa Barat, kami menghormati sepenuhnya. Akan tetapi proses yang harus diutamakan adalah melihat sejauh mana dampak dari peristiwa ini, bahwa disinilah pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar sudah terlanggar, yaitu bagaimana setiap anak mendapat kesejahteraan baik secara fisik ya, psikologis. Ketika sudah dihilang paksa dan kemudian terjadi peristiwa yang sangat merenggut harkat martabat dengan kekerasan seksual, maka ini situasi yang menjadi sangat berat diterima oleh korban. Kala itu Presiden berharap Perpu ini bisa menekan tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman ini berlaku bagi pelaku yang telah berusia dewasa. Akhirnya tahun 2019 di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto juga pernah jatuhkan vonis kebiri kimia terhadap pria yang perkosa 9 anak. Pemerintah kini berpatokan pada PP nomor 70 tentang cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sudah hampir sekian lama ya, dari 2016 saya kira hukuman kebiri ada, kemudian peraturan pemerintahnya juga sudah hadir. Lalu kenapa masih berulang? Nah, ini kita harus mengevaluasi secara menyeluruh, apakah sosialisasinya tidak ada ataukah tadi saya bilang edukasi kepada seseorang ya, dalam hal ini pelaku, sampai atau tidak ya. Jangan-jangan dia nggak ngerti ada hukuman ini. Sebelumnya hukuman untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam aturan itu pelaku dihukum maksimal 15 tahun penjara. Hukuman ini dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Terkait hal tersebut muncul berbagai desakan agar hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak diperberat hingga hukuman maksimum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.